Salam, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Ekaristi, puncak dari sumber hidup gereja. Apakah tanpa tubuh dan darah manusia bisa hidup? Tidak. Demikian pula gereja. Tanpa Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, gereja mati. Itulah sebabnya dalam kesadaran yang amat mendalam, Beato Yohanes Paulus II mengatakan, gereja hidup dari Ekaristi, yang sekarang kita kenal sebagai Santo Yohanes Paulus II. Ecclesia de Eucharistia, artikel 1. Lewat sakramen ini Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai makanan minuman yang menjiwai hidup Kristiani sejati. Dia mengundang semua yang letih lesu untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28. Dan untuk makan tubuhnya serta minum darahnya. Yohanes 6 ayat 56. Tulisan pendek ini mencoba menjelaskan secara singkat sakramen Ekaristi. Pemeran utama dalam perayaan Ekaristi adalah Yesus, mengundang kita untuk datang dan bersatu dengannya. Yohanes 15 ayat 9. Inisiatifnya berasal dari Yesus. Dia mengundang kita sebagai tuan rumah. Yesuslah yang bersabda melalui liturgi sabda dan menjadi santapan dalam liturgi Ekaristi. Bagian dari kitab KGK 1329 atau Katekismus Gereja Katolik 1329. Banyak orang Katolik pulang dari misa dengan rasa kecewa karena menilai liturginya tidak memuaskan kebutuhannya. Mereka lupa bahwa apapun yang terjadi dalam Ekaristi, Yesus Kristus tetap yang utama. Bukankah Yesus yang mengadakan Ekaristi? Lihat Katekismus Gereja Katolik 1337 sampai 1340. Sebelum mereka datang ke misa, Tuhan Yesus sudah memberikan seluruh dirinya untuk menyelamatkan mereka. Dalam Ekaristi, mereka semestinya mempersembahkan dirinya, termasuk kekecewaannya, dan ingat akan karya penyelamatan Yesus ini. Bagian dari kitab Katekismus Gereja Katolik 1341 sampai 1344. Dengan demikian hidup mereka diubah menjadi persembahan yang layak oleh dan bersama Yesus. Sikap hidup seperti inilah yang akan membahagiakan dan mendatangkan sukacita, bukan rasa kecewa karena sikap batin yang salah. Puncak dan sumber hidup gereja. Konsili Vatikan II menyatakan bahwa Ekaristi merupakan puncak dan sumber kehidupan gereja. Lumen Gentium, artikel 11. Katekismus Gereja Katolik 1324 sampai 1327. Apa maksudnya? Ekaristi merupakan sumber hidup gereja. Artinya semua aktivitas gereja mengalir dari Ekaristi, karena di sanalah Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk menghidupi seluruh gereja. Dilepaskan dari Ekaristi, pelayanan gereja bisa menjadi proyek duniawi yang rentan penyalahgunaan dan ambisi manusiawi. Perayaan Ekaristi juga menjadi puncak kehidupan gereja. Ini berarti bahwa semua aktivitas gereja disatukan dalam Ekaristi karena seluruh kekayaan rohani gereja tersimpan dalam diri Yesus. Katekismus Gereja Katolik 1324. Di sana, persembahan sempurna gereja kepada Allah dipersembahkan oleh Yesus bersama seluruh umat manusia. Surat kepada Jemaat Ibrani, bab 4 ayat 14. Dua dimensi utama Ekaristi ini berkaitan erat dengan tugas dan kehidupan sehari-hari umat Katolik. Mereka diutus untuk membagikan kepada sesama rahmat yang diterimanya dalam Ekaristi, seperti ditegaskan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam refleksinya mengenai sakramen Ekaristi
bahwa setiap kali merayakan Ekaristi, komunitas-komunitas kita harus menjadi lebih sadar bahwa kurban Kristus adalah untuk semua orang, dan bahwa dengan demikian Ekaristi mendesak semua yang percaya kepadanya untuk menjadi roti yang dipecah-pecah bagi orang lain, dan untuk bekerja demi pembangunan dunia yang lebih adil dan bersaudara. Sacramentum Caristatis artikel 88. Tugas pengutusan. Perayaan Ekaristi diakhiri dengan pengutusan. Katekismus Gereja Katolik 1332. Misa sudah selesai, dan marilah pergi. Kita diutus. Rahmat diberikan untuk dibagikan, demikian pula sakramen Ekaristi. Kasih dan pengorbanan Yesus dimaksudkan untuk menyelamatkan dunia. Tubuh dan darahnya diserahkan demi pengampunan dosa seluruh umat manusia. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik 1339. Semua yang mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi diutus untuk terjun dalam dunia membagikan diri Yesus dan keselamatannya kepada sesamanya. Demikianlah penyelamatan oleh Yesus Kristus dapat meresap di seluruh dunia. Ini berarti bahwa hidup dan karya semua orang Katolik mesti dijiwai oleh semangat Ekaristi dan mengalir kembali ke dalam Ekaristi. Dimensi sosial Ekaristi memang amat tinggi. Ekaristi adalah pemberian diri Yesus kepada kita. Ekaristi bukan untuk memuaskan sebagian dari rasa sesaat, tetapi sudah memenuhi seluruh kerinduan kita. Setelah orang menerima diri Yesus melalui sabda dan tubuh darahnya, mereka diutus untuk hidup sesuai dengan jiwa Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat mereka merasa letih dan kehabisan tenaga, mereka kembali menimba kekuatan dari Ekaristi. Seraya menimba kekuatan mereka, mempersembahkan seluruh hidup yang telah dijalaninya kepada Allah dalam Ekaristi. Maka Ekaristi merupakan puncak dan sumber kehidupan orang Katolik. Tanpa Ekaristi, gereja mati. Kita bisa lihat dari sumber Katekismus Gereja Katolik 1324 sampai 1327. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam.